Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Ndeli, NIM 226111011. Saya mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, Prodi PGSD kelas A semester 3. Tugas pendidikan IPA SD kelas rendah. Pengertian pembelajaran IPA. Pengertian IPA merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan alam sebagai disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu lainnya. Setiap disiplin ilmu mempunyai ciri umum, juga mempunyai ciri khusus atau karakteristik. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan lainnya. Sebagai ilmu, IPA memiliki karakteristik yang membedakan dengan bidang ilmu lainnya. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan berikut. Yang pertama, A. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contoh, nilai-nilai ilmiah dan perubahan kimia pada lilin yang bakar. B. IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. C. IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan observasi. D. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bangan-bangan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lanjut. E. IPA meliputi unsur yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan proses pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, penyajian hipotesis melalui eksperimentasi. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai IPA, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berupa fakta-fakta yang diperoleh, gejala-gejala alam yang berkembang melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA sebagaimana memiliki tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom, bahwa pembelajaran dapat memberikan kognitif, sebuah keterampilan psikomotorik, kemampuan sikap ilmiah afektif, pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, sehingga proses perkembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembelajaran IPA di sekolah sebagai berikut. A. 1. Memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga mereka kompeten melakukan pengukuran berbagai besaran fisik. Yang kedua, menanamkan pada peserta didik pentingnya pengalaman empiris dalam menguji atau pernyataan ilmiah atau hipotesis. Yang ketiga, latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar matematika, yaitu sebagai penerapan matematika pada masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam. Yang keempat, memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kreatif dalam kegiatan perencanaan dan pembuatan alat-alat sederhana maupun penjelasan berbagai gejala dan kemampuan IPA dalam menjawab berbagai masalah. Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah MI menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwa standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek antara lain: 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda, materi, sifat-sifat kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Yang ketiga,
Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang kelima, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan dari beberapa tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPA di atas, maka disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran untuk menghargai alam ciptaan Tuhan dan melestarikan lingkungan alam sekitar serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, hakikat IPA. Menurut Pusku 2007 menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur utama dalam IPA, di mana dari keempat unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, yaitu 1. Sikap, misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, proses, prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga, produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat, aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sujana 2013, hakikat IPA atau sains jika ditinjau dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan 3 yaitu IPA atau sains sebagai produk, IPA atau sains sebagai proses IPA, dan IPA sebagai sikap ilmiah sebagai berikut. A. IPA sebagai produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan sains, dipandang sebagai produk karena isinya dari sains tersebut merupakan hasil kegiatan empiris dan analitis yang dilakukan oleh para ahli. Yang B. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses yaitu sebagaimana cara mendapatkan IPA. IPA sebagai proses merupakan suatu tahapan untuk memperoleh produk IPA. C. Jika IPA sebagai karya ilmiah. Sikap sains atau sikap ilmiah berbeda dengan sikap terhadap sains. Sikap ilmiah merupakan sikap para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan sikap terhadap sains merupakan kecenderungan seorang suka atau tidak suka terhadap sains. Makna pada sikap IPA dibatasi pengertiannya pada sikap ilmiah yang dikembangkan pada anak usia SD, yaitu sikap ingin tahu, ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kerjasama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, kedisiplinan diri. Yang ketiga, alasan IPA diajarkan di sekolah dasar. Ada beberapa alasan yang menyebabkan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum di SD. Alasannya itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu IPA berfaedah bagi suatu bangsa, akhirnya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar. Yang kedua, bila IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Yang ketiga, bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan oleh siswa, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. Tugas dan latihan. Nomor 1, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai pembelajaran IPA. Yang kedua, menurut pendapat Anda, apakah IPA penting untuk diajarkan di sekolah dasar? Berikan alasan. Jawabannya 1. Pembelajaran IPA sebagaimana tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom, bahwa pembelajaran dapat memberikan pengetahuan kognitif, sebuah keterampilan psikomotorik, kemampuannya sikap ilmiah, afektif, pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Yang kedua, pembelajaran IPA sangat penting diajarkan di sekolah karena pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.